tidak berisik sebelum memulai KBM pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Kau berikan pada kami pada hari ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan memulai KBM. Kiranya Engkau lancarkan KBM ini ya Bapak. Berkati kami agar kami dapat belajar dengan baik. Berkati juga Bu Yuni, guru yang akan mengajar kami. Terima kasih ya Bapak untuk segalanya. Hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Salam semuanya, puji Tuhan. Dalam pertolongan Tuhan kita bisa bertemu kembali pada hari ini di dalam pembelajaran yang bagian 11 yang berjudul Iman yang Bertumbuh. Yang pertama kita lihat di situ adalah berakar di dalam Kristus. Dalam Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 17, Rasul Paulus berkata, "Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam Kristus." Yang kita lihat di situ adalah berakar di dalam Kristus. Pohon beringin mempunyai akar tunggang dan akar gantung yang fungsinya seperti akar bakau, yaitu sebagai alat pernapasan. Akar dapat bertumbuh walaupun di situasi apapun, kecuali tidak ada airnya. Ya, iman juga harus berakar pada tempat yang tepat. Berakar di dalam Kristus akan membuat iman menjadi kuat dan bertumbuh dengan baik. Bagaimana caranya agar iman kita dapat bertumbuh di dalam Kristus? Nah, seperti contoh tanaman pohon beringin. Tanaman memerlukan makanan, air, pupuk untuk pertumbuhannya. Oleh karena itu, kita juga bisa berakar di dalam Kristus apabila menikmati makanan rohani, yaitu firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap saat, dan berhubungan baik dengan Kristus. Tapi ingat, di dalam setiap berhubungan dengan Kristus, kamu harus melakukan perbuatan Kristus. Ya, pertanyaan pertama di bagian pertama ini adalah jelaskan caranya bagaimana berakar di dalam Kristus. Ya, bagian kedua, pengembangan diri. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus." Ini adalah nasihat Paulus agar jemaat di Filipi dapat bersatu di dalam Kristus. Dengan demikian iman mereka dapat bertumbuh. Iman mereka dapat bertumbuh. Begitu juga kita saat ini. Bagaimana supaya iman kita bisa bertumbuh di dalam Kristus? Pikiran dan perasaan adalah dua hal yang berhubungan langsung dengan hati. Ya, hati yang bersih dan kudus akan menumbuhkan karakter yang baik sehingga seseorang dapat berkembang dalam kehidupan bersama Kristus. Iman yang bertumbuh akan mengalami pencapaian makin dalam dan erat dengan Kristus. Allah pun akan mengaruniakan kemampuan melakukan perkara-perkara besar. Ya, iman yang bertumbuh menghasilkan pengembangan diri yang terlihat di dalam potensi diri sendiri. Banyak orang terlihat biasa saja, tetapi ketika imannya bertumbuh di dalam Kristus, orang tercengang atas apa yang Allah lakukan melalui orang tersebut. Ya, contohnya, ketika iman Petrus menguat dan berakar di dalam Kristus, makin kokoh imannya dan ia menjadi rasul yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 7 sampai 8, banyak orang tercengang menyaksikan peristiwa di mana Petrus saat itu dia berkhotbah. Dia menyampaikan berita sukacita dan apa yang terjadi? Roh Kudus turun yang dikenal dengan hari Pentakosta pada saat itu ya. Ya, banyak orang tercengang.
atas perbuatan Tuhan di dalam orang tersebut. Nah, jika ingin kehidupanmu juga berkembang dan mengalami kemajuan, bersihkan diri dari segala hal yang buruk yang menghalangi jalanmu. Dengan bermodalkan utama adalah kemauan untuk bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Pertanyaan kedua di bagian ini, apa yang terjadi jika seseorang bertumbuh di dalam Kristus? Bagian ketiga, menghasilkan buah. Yohanes pasal 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sebab ranting yang tidak berbuah akan dipotong, tetapi ranting yang berbuah akan dibersihkan agar dapat berbuah lebat. Agar kita bisa berbuah, bukan hanya menjadi pohon yang subur, bukan hanya menjadi pohon yang berakar kuat, tetapi yang dihasilkan haruslah memiliki hasil yang baik. Iman yang menghasilkan buah adalah iman yang tinggal tetap di dalam Kristus. Buah tidak dilihat dari banyaknya pekerjaan yang sudah diselesaikan, tetapi seberapa seseorang menyatu dengan Kristus sehingga orang melihat teladan dan buah itu dalam perbuatannya. Karakter buruk akan dipotong agar tumbuh karakter yang baik. Pokok anggur yaitu Yesus Kristus akan hidup melalui orang beriman. Bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki buah? Dia akan disukai oleh orang. Tuhan juga pasti menyukainya. Dengan mengandalkan dan memiliki Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Silakan dibaca di situ. Harus kita miliki sebagai bukti bahwa kita sudah berakar di dalam Kristus. Yaitu kasih, sukacita, penguasaan diri. Harus memiliki buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Jangan bilang kamu berhubungan erat dengan Tuhan setiap waktu berdoa, tetapi setiap waktu juga menyumpahi temanmu, menyumpahin sahabatmu, tidak dengar-dengaran kepada orang tuamu. Ayo, siapa yang sekarang ini masih mengandalkan orang tuanya dalam segala hal? Bertobatlah ya. Pertanyaan ketiga, bagaimana caranya supaya menghasilkan buah yang diinginkan oleh Kristus? Bagian keempat, teladan bagi orang percaya. Tuhan Yesus memberikan teladan dalam berbagai hal, memperlakukan orang lain. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan dan tidak pilih-pilih. Dalam hal kasih, ia bahkan rela mati sampai di kayu salib hanya untuk mewujudkan kasihnya kepada manusia. Dalam hal kerja keras, Tuhan Yesus taat, bahkan taat juga sampai mati. Orang beriman semestinya menjadi teladan bagi siapa saja. Terlalu mudah tampil beda di hadapan orang yang tidak mengenal Kristus. Ya, tetapi menjadi teladan di antara orang percaya yang juga percaya dan menyembah kepada Kristus bukanlah hal yang mudah. Banyak orang yang sesama Kristen ya, tidak bisa memberkati sesama Kristen. Banyak orang murid Tuhan berkata bahwa saya murid Tuhan tetapi tidak memberkati murid Tuhan sesama. Ya, ingat saat ini waktu kita untuk menghasilkan buah dan menjadi teladan, sebab harus mencerminkan yang terbaik dari hal yang baik yang sudah kita dapatkan. Menjadi teladan berarti dapat menginspirasi dan memengaruhi kehidupan orang lain menjadi lebih baik, lebih taat kepada Allah, dan lebih bertekun dalam doa kepadanya. Mulai dari sekarang, mari hasilkan buah yang baik, lakukan teladan Tuhan, dan kerjakan tugasmu seperti kewajiban-kewajibanmu. Lakukan tanpa paksaan. Ya. Pertanyaan nomor 4, setelah mendengar teladan Tuhan Yesus, apa yang harus kamu lakukan? Silakan kirim jawabannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, karena Engkau telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani bagi kami ya Tuhan.
Tuhan Yesus, kami baru saja menyelesaikan pembelajaran agama Kristen ya Tuhan. Biarlah pelajaran yang telah kami pelajari Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan guru kami Bu Yuni. Berikanlah Bu Yuni kesehatan dan rezeki ya Tuhan Yesus, agar Bu Yuni bisa selalu mengajar dan membimbing kami ya Tuhan. Di atas semuanya, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan layakkanlah doa ini. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin.